Oke, di sini teman-teman ada, ayo boleh nih di spill-spill. Tadi dia ngomong. Siapa siapa? Gimana Kak? Gimana? Di sini ada yang udah tahu belum sih pemateri kita tuh pada malam hari ini tuh siapa? Boleh di spill-spill dulu. Oke, pemateri kita pada malam hari ini adalah, oke, Pak Haidar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kai. Gimana Pak Waalaikumsalam. kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya seperti inilah kabarnya. Baik, 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 baik. Lebih Alhamdulillah. baik lagi karena sekarang sesinya sama Jovisa, jadi kayak lebih bersemangat asik. Jadi ada yang dipersiapin kan? Alhamdulillah. Biasanya kan nggak ada yang dipersiapin. Weekend paling cuma berangkat ke kantor nyiapin buat besok. Kalau sekarang ada materi khusus nih yang disiapin. Ada materi khusus ya, nggak seperti biasanya ya Kak. Kakak lagi Senang, di mana senang. BTW Kak? Di rumah aku nggak jadi OTW malam hari ini. Tadi kan aku Oh, sempat ngomong ya kalau bisa jadi akan OTW malam hari ini. Tapi alhamdulillah bisa diundur. Jadi berangkatnya mungkin keluar kotanya besok. Bang rezeki Alhamdulillah. rezekinya sobat Jovisa. Oh, kirain emang sengaja khususin buat program Cepita, jadi tunda dulu lah gitu. Iya. Rezekinya bareng-bareng. Oh iya. Oke, jadi gimana nih Kak? Kira-kira udah siap belum nih buat memaparkan materi pada malam hari ini? Kalau sobat Jovisa udah siap belum ngedengerin materinya? Kalau udah siap aku bisa siap. Tuh, teman-teman, ayo boleh komen. Bisa, bisa. Kalau sobat Jovisa udah pada siap, gue siap. Siap dong pastinya. Oke. Boleh nanti-nanti. Ya, alhamdulillah. Oke. Gimana? Boleh, boleh mulai dari sekarang Kak. Udah pada nggak Oke. sabar soalnya. Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Guys, kalau kalian sadar, rasanya nggak ada nikmat yang jauh lebih berharga ketimbang nikmat iman dan nikmat Islam. Coba lu bayangin hidup tanpa iman atau tanpa Islam. Atau nggak usah tanpa iman dan tanpa Islam deh. Coba lu bayangin hidup jadi manusia di zamannya Musa alaihissalam. Kira-kira kalian bakal ikut Fir'aun tanpa terancam hidupnya, yang penting kerja aja, atau kalian milih untuk ikut Musa yang hidupnya terancam, harus lari, dideportasi, nyampe ujung pulau ternyata laut, jurang dan lautan, di belakangnya ada pasukan siap memburu. Kira-kira kalau kalian jadi umatnya Nabi Musa, lebih pilih mana? Mungkin sekarang kita enak, gampang jawabnya. Ya, Nabi Musa lah. Ya iyalah orang udah ada Islam sama iman. Coba kalau lu hidup zaman dulu. Atau kalau hidup zaman dulu, apakah kalian termasuk orang yang minum air ketika padahal dilarang minum air sebelum berhadapan dengan Jalut? Yang padahal perintahnya adalah tidak lebih dibandingkan satu kuyupan, tapi lebih malah nyebur, malah mandi, malah wah segala macam.
Atau kalau kejauhan gini deh, kalau kalian adalah penduduk Mekah, lantas tiba-tiba ada seseorang yang bilang bahwa apa yang kalian lakukan selama ini itu salah dan ada Tuhan yang Maha Esa atas segala-galanya. Kira-kira kalian mau milih untuk ngedengerin dia atau milih acuh tak acuh dengan dia dan tetap menjalankan yang selama ini udah dilakukan? Ya mungkin sekarang enak, gampang ngomong, pasti ngikut Nabi Muhammad lah. Ya iya, karena udah ada iman, udah ada Islam. That's why nikmat yang nggak boleh kita nomor duakan untuk kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Gue yakin kalau nggak ada nikmat iman dan nikmat Islam hari ini, nggak mungkin kalian mau buka Zoom. Apalagi yang cowok-cowok milih nonton bola meskipun kalah 4-0. Atau yang cewek-cewek mungkin ya lebih milih yang lainnya lah. Ada banyak nikmatan lain yang bisa kita lakukan. Netflix, scrolling, bikin PPT, ngerjain tugas, nyiapin ini itu segala macam. Minimal relax lah, nggak usah kepikiran apa-apa sebelum besok hari Senin gitu kan. Tapi ternyata malam hari ini Allah hadirkan satu nikmat yang berbeda. Satu nikmat yang bentuknya adalah kumpul sama orang-orang yang Allah takdirkan mendapatkan nikmat yang sama. Wes. Jadi kita kumpul nih bukan sekedar Zoom meeting, terus lu ngeliat oh ada dia, ada dia, ada dia, terus lu dengerin materi, habis itu nanti upload story, dibikin yang rapi, habis itu nge-tag @haider_al_fadil_ gitu. Bukan, bukan. Lebih daripada itu adalah nikmatnya kita bisa ketemu sama orang-orang yang Allah berikan satu nikmat yang sama, gitu. Dan inilah hebatnya jadi seorang mukmin. Apapun yang dilakukan itu bisa berbentuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Zoom meeting. Coba bayangin kalau kita hidup zamannya tabiin atau ulama. Kita pengen ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Wow, kita jalan berkilo-kilometer untuk ikut kajiannya dan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Alhamdulillah, sekarang dengan perkembangan zaman ini Allah hadirkan Zoom di hadapan kita dari tempat manapun, terpisah di berbagai macam daerah, tetap bisa ngadain satu agenda seperti ini, tetap bisa ikut. Artinya terpisahnya jarak kita sama sekali tidak melemahkan ikatan ukhuwah di antara kita. Justru semakin luas jarak yang terbentang di antara kita, semakin kuat ikatan ukhuwah yang ada di antara kita. Apalah arti jarak? Dia hanya angka yang tidak berarti apa-apa selama tidak ada rasa yang kita berikan di dalamnya. Baik, teman-temanku Sobat Jovisa, Alhamdulillah. Ini bawaannya kalau udah kajian sama Jovisa tuh cinta-cinta terus sih. Ya emang harus kayak gini, gimana lagi? Kan Oke. emang itu ya Kak. Iya kan emang itu. Anyway, thank you so much buat Kayla yang udah ngajakin aku untuk ngobrol lagi sama teman-teman Jovisa. Terakhir ketemu akhir Januari ya. Iya. Terus sekarang alhamdulillah ketemu lagi di sini dan bisa ketemu sama sobat-sobat Jovisa. Dan ini kali kedua, waktu itu sempat ngisi juga di 2023. Dan ya, itu satu satu momen kajian yang serasanya sampai sekarang tuh masih pengen kapan lagi ya ngisi di Jovisa. Ternyata Allah hadirkan di awal Januari, di awal 2024 ini. Oke, aku mau share satu hal. Ini, oke, gini aja ya, nggak usah full screen. Sip. Sorry, 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 sorry. Wait, wait, wait. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya kajiannya malam hari ini. Oh, kajian sih, ya ngobrolin tentang cinta, kejombloan, dan hal-hal yang lainnya. Aku pengen ngasih judul, sesi kita malam hari ini adalah Level Up Jomblo, Gimik Cinta. Itu yang akan aku sampaikan. Judulnya adalah Level Up Jomblo, Gimik Cinta. Tapi sebelumnya, aku pengen tanya dulu ke teman-teman semua. Pertanyaannya sederhana. Ketika kita bicara soal gimik dan cinta, emotikon apa yang paling favorit lu pakai ketika lu lagi pengen nyampein gimik cinta di chat-chat WA atau chat di Instagram? Emot favorit yang kalian pakai ketika kalian lagi ngomongin soal cinta atau ngobrol sama dia atau apapun itu, silakan drop di kolom chat. Emot hug, oke, emot ketawa.
Emot monyet. Atau yang kayak jadi emot favorit kalian deh. Emot happy. Oke, good. Emot sabar. Emot sabar. Iya, 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 iya. Kalau gue dulu emot favoritnya itu love merah. Oke, good. Itu monyet ketutupan mata juga favorit. Tapi ada satu lagi nih. Ini emot mengakhiri chat. Mana ya? Bentar, bentar, bentar. Nah, ini dia. Ini emot mengakhiri chat. Kalau udah ada emot ini berarti chatnya berakhir. Iya. Oke, itu jadi ngomongin emot. Lebih ke stiker sih ya. Iya, oke, oke, oke. Lebih ke stiker. Ya, baik. Terima kasih untuk emot-emotnya. Jadi kita ngomongin emot terus ini. Kita nggak ngomongin yang lain. Alright. Teman-teman semuanya, Sobat Cuvisa. Alhamdulillah. Allah masih perkenankan kita untuk mikir emot apa yang emang pengen kita sampaikan ketika kita lagi ngomongin soal gimmick dan cinta. Oke, iya, oke. Ini yang paling sering muncul, Bang. Thank you, thank you. Ya, level up jomblo gimmick cinta. Teman-teman, gue suka sama judulnya karena bagi gue cinta itu nggak akan lepas dari gimmick. Mungkin kesannya negatif. Gimmick cinta, cinta dan gimmick. Enggak. Padahal gimmick itu adalah salah satu effort yang bisa kita lakukan ketika kita ingin membuktikan salah satu cinta kita. Gue yakin lu udah sering mengenal kata-kata love language. Kalian sering mengenal kata-kata love language. Kalian sering mengenal bentuk cinta gitu ya. Dan cinta itu bisa kita bentuk ya salah satunya adalah dengan gimmick gitu. Cuma permasalahannya ada yang sering salah membentuk cinta itu dalam gimmick sehingga tidak tersampaikan dengan baik. Sebelum masuk ke situ, izinkan gue memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haidal Alfadil Abdul Rahman. Ini seperangkat hobi dan hal-hal yang selama ini sering saya lakukan. Hobi saya beristighfar, kegiatan sehari-hari, beramal baik, mengevaluasi diri, belajar, memerangi maksiat, bersyukur, dan bersabar. Yang terakhir, domisili Jakarta, Bogor. Atau kalau kalian nggak ketemu-temu, mungkin gue lagi di coffee shop. And then, Alhamdulillah hari ini sedang Allah amanahkan beberapa hal. Yang pertama sebagai founder Nextapa Circle. Yang kedua sebagai director di Extra Miles, salah satu event organizer yang bergerak di self and development. Dan yang terakhir, mohon doanya untuk, ya seperti itulah. Kalau kita berbicara soal Jovisa, berarti doanya untuk, iya, untuk pekerjaan. Oke, teman-temanku semuanya, satu pertanyaan yang pengen gue buka ketika kita ngomongin gimmick cinta dan gimana caranya kita bisa menjadi jomblo yang level up. Ini dia. Kalian selama ini banyak ngelakuin gimmick, banyak melakukan aktivitas sehari-hari, either itu gimmick, serius, atau emang terencana atau tidak terencana, atau kegiatan sehari-hari, apapun itu, pekerjaan kek, sekolah, belajar, niti karir, dan lain-lain. Dari semua yang kalian lakukan, apa sih sebetulnya yang kalian cari? Dari semua hal yang kalian lakukan, paginya belajar, malamnya kerja, kuliah, dan lain-lain. Sebetulnya dari keseharian yang kalian lakukan, kalian pengen dapat apa? Hal baru dari semua aspek slideshow dong, Kak, biar jelas. Oh, oke, oke. Kesibukan, ridho Allah. Apalagi cari keberkahan, nunggu sholat, asik. Serius-serius banget ya jawabannya. Hebat. Menjalani hidup, bla 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 bla. Keberkahan dan akhirat. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini masih nyambung dengan apa sih yang kalian cari? Cari kamu. Aseh. Saja yoga Pak Ujan. Apa sih yang kalian cari? Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, dari pertanyaan apa sih yang kalian cari? Gue pengen tahu, sehari-hari apa sih yang menurut kalian patut untuk kalian syukuri? Apa hal-hal dalam hidup kalian yang patut untuk kalian syukuri?
segala nikmat Allah. Nggak harus serius-serius banget ya. Boleh kok jawaban agak bercanda. Mencari 7 bulan naga tuh kan. Bisa bernafas, sehat dan iman. Nikmat sehat, masih nafas. Masih mau ngaji, cakep. Kesempatan sehat, mendapat kamu. Iya, masih bisa bernafas. Serius-serius banget. Coba deh lihat, banyak kok hal-hal yang lain yang masih bisa kita syukuri selain masih bisa bernafas dan lain-lain. Bermanfaat, bisa menikmati hidup, kesehatan, semua hal, nikmat, ketemu ortu, bisa CO Shopee. Nah gitu tuh, bisa cek out Shopee itu kenikmatan yang perlu kita syukuri. Bisa ngopi kopi hitam, itu juga nikmat yang nggak boleh kita tinggalkan untuk kita syukuri. Masih bisa makan enak, idih, itu nikmat banget, bukan main. Bisa jajan tanpa mikir besok makan apa, wuduh, makan seblak, oke lanjutkan. Bisa makan gado-gado, bisa jajan seblak. Bisa kenal dia, iya bolehlah bersyukur. Meskipun dia memilih yang lainnya, iya. Terus apalagi bisa healing, oke, good. Bisa jajan terus, bisa ngeliat senyuman ortu, masya Allah. Bisa ikut Zoom Jovisa, good. Bisa makan Indomie, bisa nonton drakor. Aduh, cepet banget mau geraknya. Oke, bisa halalin dia, amin. Ya, itu dia. Teman-teman, jangan kira dari setiap hari, setiap hal yang kita lakukan di setiap harinya, terus kalian bilang tadi pengen nyari apa, pengen dapat apa, lantas kita juga ngobrol tentang apa yang kita syukuri. Jangan hanya berpikir bahwa hal-hal yang perlu kita syukuri adalah hal-hal besar dalam hidup ya. Bahkan keperbaikan atau perbaikan diri yang terjadi meskipun itu sedikit demi sedikit dan tidak diketahui orang lain, tapi kita mengetahuinya dan Allah tahu, itu juga hal yang perlu kita syukuri. Jadi kalau hari ini kita ngerasa, oh ternyata hal baik itu adalah ya yang orang lain lihat, yang orang lain apresiasi, yang orang lain suka, yang orang lain mengagumi itu, itulah yang perlu kita syukuri. Salah. Karena yang patut untuk kita syukuri adalah segala hal baik, meskipun itu kecil, yang berhasil kita lakukan, dan Allah mencatat itu sebagai amal ibadah. Percuma dipuji orang, percuma diapresiasi orang, tapi Allah tidak mencatat itu sebagai hasanah untuk kita. Maka cukuplah Allah yang menjadi saksi bahwa kita melakukan kebaikan itu. Wa kafa billahi syahida. Gak usah minder ketika keberbaikan yang kita lakukan setiap hari lantas tidak diapresiasi orang lain. Gak dilihat bahwa kita menjadi sosok atau pribadi yang lebih baik. Nomor dua, selama ini juga yang peduli sama kita Allah kok. Mereka nggak peduli. Jadi nggak perlulah kita mencari-cari simpati dari mereka yang tidak memberikan perhatian kepada kita sama sekali. Sedangkan Allah senantiasa memperhatikan kita setiap hari. Oke, pertanyaan yang ketiga. Kalau ini buat gue. Kenapa ngomongin soal gimmick dan cinta tapi diawali dengan apa yang kita lakuin sehari-hari, apa yang kita cari, dan apa yang kita syukuri? Karena ini jauh lebih penting dibandingkan ketika kita ngomongin gimmick dan cinta. Kita nggak akan pernah bisa mengarahkan gimmick kita menjadi gimmick yang baik di hadapan cinta sebelum hal-hal ini beres. Apa hal-hal yang perlu kita bereskan? Kita perlu tahu selama ini kita berkegiatan apa yang kita cari. Yang kedua, kita perlu tahu apa saja yang memang perlu kita syukuri. Gak usah ngomongin gimmick cinta. Kalau kita aja nggak tahu apa sebetulnya yang selama ini sehari-harinya kita cari. Gimmick kalian ada kan di sehari-hari kegiatan yang kita lakukan? Gimmick yang memang selama ini kita lakukan ada kan di dalam kegiatan 24 jam yang selama ini juga kita lakukan. Lantas, sebelum kita berbicara soal gimmick cinta, mari kita bicara dulu alasan kenapa kita melakukan banyak hal setiap harinya. Kak Haidar jangan cepet-cepet. Oke, siap. Tuh kan. Gimmick di kantor banyak, gimmick di kampus banyak, gimmick di rumah banyak, gimmick di teman tongkrongan banyak. Makanya sebelum kita bahas soal gimmick cinta, mari kita bahas sebetulnya apa sih yang kita cari, capek-capeknya kita selama ini, pontang-pantingnya kita selama ini, lelah-lelahnya kita selama ini, apalagi morat-maritnya kita selama ini, apa sih yang kita cari? Kenapa kita masih mau menjalani berbagai macam hal yang memang sudah Allah hadirkan? Ini akan menjadi jawabannya. Selama ini teman-teman, mari kita jujur kepada diri kita sendiri bahwa yang kita cari dalam proses capek-capeknya kita adalah
ketenangan. Kita kuliah ngerjain tugas bukan untuk dapat nilai kan, biar tenang aja kalau emang udah selesai tugasnya ya tenang. Kita kerja dapat uang, ya biar tenang, biar bisa bayar kos-kosan, biar bisa makan, biar bisa jalan, biar bisa memenuhi kebutuhan, biar bisa ngirim ke orang tua, tenang juga ujungnya. Kita bersosialisasi di komunitas, ya biar tenang, nggak ngerasa sendirian, dapat teman yang baik, tenang. Kita belajar tentang ya persiapan pernikahan, di visa ini dan lain-lain. Biar apa sih? Ya biar tenang, biar setelah ini jadi tahu dan tahunya itu membuat kita tenang. Kita berusaha sekuat mungkin untuk memaafkan orang yang menyakiti kita. Biar apa sih? Biar tenang. Biar kita nggak ada lagi dendam kepada dia. Biar kita nggak ada lagi tuh rasa kesel ke orang yang pernah nyakitin kita. Kita ngapain sih sampai harus eh, ngeluarin uang, belajar, menyisihkan waktu, belajar, ikut kajian, datengin kajian ini, kajian itu. Ya biar tenang. Karena selama ini nggak ikut itu tuh rasanya nggak tenang. Kayaknya kalau udah ikut jadi tenang. Gitu. Maka gimmick-gimmick yang kita lakukan setiap harinya pada akhirnya akan mengantarkan kita pada satu hal yang kita inginkan. Apa itu? Ketenangan. Pertanyaannya teman-teman, kalian udah capek, udah banting tulang, udah bolak-balik kanan kiri. 24 jam kalian forsir, bahkan sampai nggak peduli dengan diri kalian sendiri. Kalian udah dapat ketenangan belum? Itu dia pertanyaannya. Udah mengorbankan banyak hal, tapi ternyata ketenangan belum kalian rasakan. Udah nangis-nangisan, tapi ternyata sama sekali nggak bikin kalian tenang. Udah ikut ini, ikut itu, dapat penghargaan ini, penghargaan itu. Tapi kok rasa di hati masih nggak tenang. Udah belajar ini, belajar itu. Coba cek, hati kamu sudah mendapatkan ketenangan belum? Aku udah ngelakuin yang terbaik buat dia. Dia juga sebetulnya suka kok sama aku. Dia senang juga aku lakuin kayak gitu. Sekarang gue tanya, habis lu lakuin itu buat dia, dia senang, lantas lu tenang atau tidak? Atau jangan-jangan lu nya nggak tenang, dianya juga sebenarnya nggak tenang. Oke, nggak apa-apa. Sekian ratus ribu gue keluarin buat beliin ini, dia suka. Beli, kasih, kirim. Insya Allah besok ada lagi rezekinya. Ternyata dia dapat, dia senang. Tenang, tenang. Tapi apakah tenangnya itu bersemayam dengan lama? Apa cuma tenang pas ngelihat ekspresinya dia aja? Padahal di belakang kita nggak tahu dia rasain apa. Oke, nggak apa deh, udah capek. Masih chattingan dulu sama dia sampai jam 12 jam 1 malam. Yang penting gue nemenin dia ngobrol, dia masih ngambek sama gue, nggak mau berhenti chatting sebelum dia baik. Habis baikan, tenang. Tenangnya cuma pas baikan, habis itu nggak tenang lagi. Maka, ada satu hal yang pengen gue sampaikan di sini. Gue mau tanya deh, kalau kalian pengen beli paku, palu, toko apa yang kalian datengin? Kalau kalian pengen beli semen, beli palu, toko apa, palu, paku, kawat, toko apa yang kalian datengin? Toko bangunan, material, material. Oke, toko yang menyediakan toko bangunan. Oke, sip. Sekarang gue tanya lagi. Kalau kalian pengen beli sepatu bola, sepatu lari, jersey, alat-alat, ya itulah ya. Toko apa yang kalian datengin? Toko sepatu, toko sport, Adidas, Tokopedia, bagus bagus. Toko olahraga, toko kuning, toko olahraga, sepatu, Shopee, good, toko olahraga. Oke. Kalau kalian pengen beli nasi makan, nasi Padang, dapat nggak kalau kalian perginya ke bakmi Jawa? Ya enggak lah ya. Pengennya nasi Padang, datang ke bakmi Jawa. Digampar. Oke, sekarang gue tanya. Kalau kalian pengen dapat ketenangan, tapi nyarinya dari orang, dapat apa enggak? Kalau kalian pengen dapat ketenangan,
Tapi nyarinya dari perhatian, dapat apa enggak? Kalau kalian pengen ketenangan, tapi nyarinya dari suatu hubungan, dapat apa enggak? Kalau kalian pengen ketenangan, tapi nyarinya dari harapan, dapat apa enggak? Alhamdulillah. Lantas, pertanyaannya, dari mana kita akan mendapatkan ketenangan? Sederhana kan pertanyaannya? Lantas, kalau memang kita pengen dapat ketenangan, dari mana kita bisa mendapatkan ketenangan? Dari Allah, dari Allah, dari Allah. Gue pengen share. Semoga teman-teman udah akrab dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ila akhir ayat. Teman-teman, ini Quran surat Al-Fat ayat 4. Silakan kalau ada yang mau mencatat dulu suratnya, ayatnya boleh. Kalau ada yang mau screenshot juga silakan di screenshot. Penting karena ini akan jadi oleh-oleh hari ini. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang akan menurunkan ketenangan di hati kita, wahai orang-orang yang beriman, untuk menambahkan iman kita agar senantiasa bertambah keimanan kita. Ada beberapa poin yang tolong di highlight. Yang pertama, huwallazi merujuk kepada Allah. Allah yang menurunkan anzalas sakinata. Maka kalau misalkan kita pengen ketenangan, jangan cari di tempat lain kecuali Allah yang memberikan. Dan gak akan pernah kita mendapatkannya kecuali Allah yang mengizinkan. Anzala yunzilu itu adalah satu kata yang sebetulnya akar katanya adalah nazala. Ada hamzah di depannya, maka jadi sesuatu yang digenggam oleh seseorang yang melakukannya. Yang melakukannya Allah. Apa yang digenggam sakinah. Apa yang dilakukan menurunkan. Huwaladzi anzala sakinata. Lantas Allah menurunkan kepada kita ketenangan. Allah punya ketenangan di tangannya, terus Allah berikan objek berupa ketenangan itu ke kita. Wajar kalau selama ini lu nyari ketenangan gak dapat-dapat, karena nyarinya bukan di Allah. Wajar kalau selama ini lu ngerasa gak tenang, gak pernah cukup, selalu khawatir, gelisah, anxiety, overthinking. Orang berusaha nyarinya di orang. Catatan yang pertama. Catatan yang kedua. Fi qulubil mu'minin. Fi artinya adalah di dalam. Biasanya ketika berbicara soal sakinah, yang digunakan adalah ala. Tapi saat ini di ayat ini yang Allah gunakan adalah fi. Bedanya apa ala dan fi? Kalau ala hanya di permukaannya saja. Kalau fi, seakan-akan Allah suntikkan ketenangan itu tepat di hati kita. Bukan hanya Allah berikan ketenangan di atas hati kita, tapi Allah suntikkan ketenangan itu ke dalam hati kita. Dalam satu kesempatan penjelasan tafsir tentang Al-Fat ayat 4 ini, Ustadz Noman Ali Khan menyebutkan, it is like an injection. Seperti suntik yang menyuntikkan ketenangan itu tepat di dalam sakitnya kita. Jadi kalau selama ini hati kita merasa sakit, ketika kita baca ayat ini, kita meyakinkan bahwa Allah menyuntikkan kebaikan ketenangan itu ke dalam hati kita. Bukan hanya Allah ngoles ketenangan, bukan hanya Allah berikan ketenangan di atas hati kita, tapi Allah suntikkan ke dalamnya. Syaratnya, fi qulubil mu'minin, hanya bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita nggak beriman, kalau kita nggak percaya Allah yang menurunkan ketenangan, kalau kita nggak percaya Allah yang menurunkan skenario ini semuanya, kalau kita nggak percaya skrip kehidupan kita yang menulis itu Allah, kalau kita nggak percaya apa yang telah kita hadapi ini atas izin Allah, jangan harap sakinah itu ada di hati kita.
Yang ada nyalahin takdir, yang ada nyalahin keadaan, yang ada nyalahin ini kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa geran aku begini, geran dia begitu. Catatan yang terakhir, mari kita lihat. Untuk apa ketenangan itu ada di hati kita? Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Kalau lu kira yang tadi lu bilang bikin hati lu tenang itu tidak menambah keimanan, itu bukan ketenangan. Tapi selama ketenangan yang kita rasakan dalam hati kita membuat iman kita liyazdadu imanam ma'a imanihim, bertambah keimanan kita, maka itulah ketenangan yang sesungguhnya, teman-teman. Kalau lu ngerasa, wah gue udah berbaik buat dia nih, gue tenang habis ini. Tapi iman kita nggak bertambah, itu bukan ketenangan. Tapi ketika iman kita bertambah, rasa di hati kita dekat dengan Allahnya bertambah, maka bertambah pula keimanan kita, maka berhasil ketenangan itu Allah suntikan ke dalam diri kita. Sekarang kita balik. Kalau misalkan kita pengen kalau kita pengen mendapatkan keimanan, kalau kita pengen mendapatkan ketenangan, berarti yang perlu kita tambah adalah imannya. Bukan perasaannya, bukan effortnya, bukan gimmicknya. Yang perlu kita tambahkan adalah imannya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Teman-teman tahu sendiri, al-imanu yazid wa yankus, yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naik dengan ketaatan, turun karena kemaksiatan. Berarti outputnya hanya dua. Kalau iman kita naik, naiknya itu karena amal soleh. Kalau iman kita turun, turunnya karena kemaksiatan. Berarti kalau kita pengen mendapatkan ketenangan di hati kita, bertambahnya iman disebabkan faktor ketaatan, lantas untuk mendapatkan ketenangan yang kita butuhkan adalah ketaatan. Teman-teman udah tahu sendiri, sifatnya kulub itu kolaba, mudah dibolak-balikan. Makanya ada Allahu ya muqallibal kulub. Sama-sama ada huruf ko, lam, dan ba. Maka sifatnya hati itu sangat mudah dibolak-balikan. Kapanpun hati kita terbolak-balik, bisa kapanpun itu terjadi. Dengan alasan apapun hati kita bisa terbolak-balik. Bagaimanapun caranya hati kita bisa terbolak-balik. Lantas bagaimana caranya supaya kulub yang kita punya, hati yang kita punya, itu tenang, damai, aman, dan merasa tidak terbolak-balikan oleh sesuatu? Rumusnya, mintanya ke Allah agar Allah turunkan ketetapan hati untuk kita. Jangan sampai kita udah 24 jam berusaha ini, itu segala macam. Memantaskan diri, nyari hal-hal yang emang membuat kita siap secara kriteria untuk bisa lulus dari pendidikan jomblo ini. Tapi ternyata Tapi ternyata kita salah punya modal. Kita salah nyari resource atau sumber daya. Yang kita cari ketenangan tapi nyarinya bukan di Allah Subhanahu wa taala. Tonton semua ya. Itu tadi ayat pertama yang emang pengen aku bagikan sebagai bentuk eh, apa ya? Diskusi pertama kita tentang gimmick cinta. Nah, kalau hari ini kita udah tahu bahwa ketenangan yang selama ini kita cari-cari itu ternyata datangnya dari Allah, bahwa ternyata yang selama ini kita lakukan itu harusnya merujuk kepada ketenangan yang ingin kita dapatkan dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Aku pengen tanya ke kalian. Lantas, cinta dulu atau gimmick dulu? Kalau kita bicara soal tadi ya, bahwa ketenangan itu datangnya dari Allah, Allah yang menerangkan ketenangan di antara hati kita. Kita selama ini udah effort 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang kita harapkan adalah ketenangan di sisi Allah. Kita udah mengusahakan berbagai macam gimmick untuk Hmm, menyenangkan diri kita. kenapa?
bisa untuk siap dan pantas untuk Udah hadapan mulai. orang lain. Gue pengen tanya, apa sih yang lebih penting? Kita tumbuhkan cintanya dulu atau kita hadirkan gimmicknya dulu? Atau mana yang lebih penting? Cinta dulu atau gimmick dulu? Cinta dulu, cinta dulu. Oh gitu ya? Cinta dulu ya dibandingkan gimmick. Gimmick, asik. Dekat ke Allah dulu. Allah dulu, kamu dulu. Ya, boleh, boleh, boleh. Gimmick dulu. Oke, menarik. Ketika kita bicara soal effort yang kita lakukan setiap harinya, kita ngelakuin kegiatan-kegiatan setiap hari yang memang itu merujuk kepada ketenangan yang ingin kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, terus kita mengharapkan dari ketenangan yang kita rasakan itu kita merasakan cinta yang Allah hadirkan ke hati kita. Pertanyaan selanjutnya muncul, mana nih yang lebih penting? Cintanya dulu atau gimmicknya dulu? Tonton semua ya. Kalau kita bicara soal cinta dan gimmick, ini jadi satu hal yang sebetulnya saling melengkapi. Nggak baik kalau kita udah bergimmick tanpa ada cinta di hati kita. Tapi nggak baik ketika cinta itu udah ada, tapi kita nggak main gimmick-gimmickan. Karena gimmick itu kadang yang membuat cinta itu jadi seru. Kayak misalkan gini, kalian punya satu circle. Satu circle nih kalian cinta banget sama dia. Dia bisa ngingetin kalian buat kebaikan, mau berpacu dalam amal soleh dan lain-lain gitu ya. Hal-hal yang bikin kalian langgeng itu kan pasti gimmicknya. Sama satu circle, satu sahabat, punya satu sahabat yang emang bareng-bareng mulu sama dia. Yang bikin kalian langgeng sama dia itu kan pasti gimmicknya. Gimmick-gimmick persahabatan, gimmick-gimmick circle, gimmick-gimmick tempat kerja, gimmick-gimmick tempat kuliah. Ada aja. Dan konotasi konotasi gimmick itu nggak selamanya negatif ya. Kadang gimmick itu juga kita butuhkan untuk menghidupkan suasana, untuk membuat momen, kenangan, dan lain-lain. Dan antara cinta dan gimmick ini sebetulnya adalah hal-hal yang saling menyatukan, saling melengkapi. Ketika kita sudah merasakan cinta di hati kita, maka buatlah itu manis dengan gimmick-gimmick yang kita lakukan. Tapi ketika gimmick itu sudah kita lakukan, dahulukanlah dengan cinta yang memang sudah kita siapkan. Terus cinta dulu apa gimmick dulu? Nah, masalah cinta dulu atau gimmick dulu, teman-teman, yang perlu diperbaiki bukan cinta dulu atau gimmick dulu. Yang perlu kita perbaiki adalah cintanya kita itu cinta ke siapa, gimmicknya kita itu gimmick ke siapa. Karena cinta dan gimmick ini dua hal yang memang kita butuhkan. Pertanyaannya tadi, cintanya ini kita arahkan ke siapa? Gimmicknya ini kita buat atau kita desain atau kita atur untuk siapa gimmicknya. Dan jawabannya udah the one and only. Kalian nggak perlu diskusi lagi, nggak perlu berdebat lagi. Cintanya perlu kita arahkan ke Allah dan gimmicknya perlu kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan permasalahan cinta dulu atau gimmick dulu. Yang jadi permasalahan adalah cintanya kita arahkan ke siapa, gimmicknya kita arahkan ke siapa. Dan the one and only, cintanya kita arahkan kepada Allah, serta gimmicknya kita arahkan kepada Allah. Apa sih bentuk cinta kita ke Allah? Bentuk cinta ke Allah sederhana. Allah bilang apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai. Nah, ya kan? Yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat hati dia kotor. Maka cara kita untuk membuktikan cinta kita ke Allah Subhanahu wa taala adalah kita lakukan hal-hal yang memang Allah cintai. Salah duanya adalah bertaubat dan menyucikan diri. Makanya kenapa jadikan istighfar itu sebagai hobi. Itu hobi yang dicintai Allah. Hobi beristighfar. Terus ketika gimmick kita arahkan ke Allah, gimana bentuknya? Bentuknya adalah dengan
Mujahadah, berjihad untuk Allah. Apa maksudnya? Oke, sekarang alhamdulillah Allah berikan rezeki 5 juta rupiah. Gimik sederhananya dalam mujahadah ini aku pengen ngisiin deh. 1 juta aku pengen infakkan buat Palestina. Effort sederhana yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah gimik kebaikan yang membuat cinta kita dengan Allah semakin erat. Aduh, di dompet tinggal 2.000. Ini 2.000 bisa buat beli minuman, dapat 2 gelas, atau dikasih ke tukang parkir. Ya udah deh, gimik-gimikan ke Allah, ya Allah kasih 2.000 ini ke tukang parkir. Siapa tahu ya dia ada setoran, atau dia emang lagi cari uang dari 2.000 itu. Contoh, mau gimik dulu buat Allah. Datang ke pom bensin, punya uang 30.000. Sebenarnya bisa buat ngisi pom bensin 30.000, tapi 25.000 aja deh. Itu di depan pom bensin ada ibu-ibu nungguin sedekah kita 5.000. Ya udah, 20.000 aja mas, 5.000-nya mau aku kasih ke ibu-ibu yang di depan. Gimik-gimik sederhana yang kita butuhkan kita untuk kita lakukan sehingga cinta kita ke Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin kuat. Lantas, ketika kita sudah bisa untuk bermujahadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan effort lebih untuk agama Allah, itulah yang membuat cinta kita ke Allah itu semakin tebal. Itulah yang membuat cinta kita ke Allah itu semakin kuat. Itulah yang membuat cinta kita ke Allah itu semakin mendalam. Itulah yang membuat innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin semakin nyata untuk kita. Akhirnya nanti kita disibukkan tuh dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan kita ke Allah. Waduh, nggak sempet nih buat deketin dia, terlalu sibuk buat deketin Allah. Ih, Masya Allah. Bukannya sebaliknya. Aduh, terlalu sibuk nih ngedeketin dia sampai nggak ada waktu buat ngedeketin Allah. Kita banyak ngeluarin effort supaya dia ngerasa senang deket sama kita. Kita banyak ngeluarin effort supaya dia tuh kalau chattingan sama kita, ya berasa dihargai, berasa disenangi, dan lain-lain. Tapi ternyata kita nggak banyak mengeluarkan effort supaya ketika kita ngobrol sama Allah, Allah senang sama kita. Ketika kita interaksi sama Allah, Allah senang sama kita. Ketika kita lagi berduaan sama Allah, Allah senang sama kita. Tapi kita mikirin gimana cara mengakhiri chat yang baik ya. Gimana cara supaya chatnya ini nggak keputus ya. Nyari topik apa ya, apa yang seru apa ya. Nyari stiker yang lucu apa ya, apa yang dia suka ya. Dan berbagai macam gimmick-gimmick yang lainnya yang padahal tidak mendekatkan cinta kita ke Allah, tapi justru malah menjauhkan kita dari gimmick cintanya kita ke Allah. Akhirnya apa? Habis energi kita. Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Teman-teman, ketika kita bicara soal gimmick dan cinta, gue pengen bahas 3 hal ini. Mungkin banyak di sini yang bilang bahwa bisa kok gue bisa jalanin semuanya. Semuanya bisa semuanya bisa gue maksimalkan. Semuanya bisa saya maksimalkan. Aku bisa maksimal di berbagai macam hal. Betul. Setuju banget. Tapi kita perlu menyadari bahwa kalau kita hanya memiliki 100% energi, lantas kemana energi itu akan kita alirkan? Satu, apakah kita alirkan kepada gimmick-gimmick cinta yang tidak berujung ke Allah, atau kita alirkan kepada gimmick cintanya Allah yang Allah justru akan mengantarkan kita pada cinta yang memang Dia kehendaki. Kita dengan 100% energi itu ingin mengalirkan cinta kita kemana? Ke seseorang yang kita kehendaki tapi menjauhkan kita dari gimmicknya cinta ke Allah, atau 100% energi itu kita alirkan kepada cintanya Allah sehingga Allah hadirkan kita kepada orang yang Allah kehendaki. Bahaya nih. Ketika kita nggak tahu arah tujuan energi kita, kita kerahkan kemana. Yang ada kita dapat capeknya doang, tapi resultnya nggak Allah berikan. Dan yang kedua, bicara soal gimmick dan cinta, kita bicara soal ini.
overthinking. Karena dua-duanya adalah dua-duanya tadi adalah kedua hal yang memang antara gimmick dan cinta ini semuanya butuh effort yang besar. Tapi belum tentu semuanya jadi. Cinta kita belum tentu Allah semaikan, gimmick kita belum tentu diterima. Lantas, bicara soal overthinking, gue pengen tanya dulu. Apa sih sebetulnya yang selama ini membuat kalian atau kita semuanya jadi merasakan overthinking? Silakan drop di kolom chat. Masa depan, ekspektasi, tidak sekufu, harapan. Apalagi, sandung realita, umur menua, trauma, tidak jelas, oversharing, kepisahan. Gak apa, apapun lah. Pokoknya ketika ada kata overthinking, kalian mengkorelasikan kata itu dengan apa? Atau mungkin kalian mengartikan kata itu dengan apa? Terserah. Secure dan lain-lain. Oke. Mungkin ini pertanyaan agak detail, tapi semoga teman-teman bisa menjawab. Kalau menurut kalian, kira-kira apa yang membuat kita itu merasakan overthinking? Kan itu hal-hal yang kita overthinkingin tuh. Gak produktif, trauma, dan lain-lain. Gue mau nanya, apa sih yang membuat kita itu merasakan overthinking? Gak pede, gak percaya diri, pemikiran yang terlalu berlebihan. Apalagi? Karena tidak tenang, hari akhir dan sebagainya. Kurang bersyukur, ragu akan takdir Allah. Kurang beriman, takut salah. Perfeksionis, omongan orang, gak sadar, ketakutan terhadap masa depan. Oke, banyak juga ya. Dan jawabannya beda-beda. Kurang bekal, kanan, rasa takut, merasa bimbang. Kurang iman, ragu dan ketetapan Allah. Imajinasi kita, merasa belum mampu. Oke, good. Sip, sekarang gue pengen kasih tahu. Sebetulnya, jawabannya udah kalian lihat di bawah tulisan overthinking. Apa itu? Batasan. Sadar nggak? Selama ini, kita overthinking itu disebabkan justru karena kita memiliki batasan. Yang kita overthinkingin apa? Masa depan kan? Kenapa kita bisa overthinking terhadap masa depan? Karena kita punya batasan. Kita nggak bisa ngelihat masa depan kita kayak gimana. Yang kita overthinking apa? Omongan orang, pendapat orang, komentar orang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita punya batasan. Sehingga kita nggak bisa ngatur komentar orang lain ke kita gimana, pendapat orang lain ke kita gimana, pandangan orang lain ke kita gimana. Yang bikin kita overthinking apa tadi? Kesuksesan, hubungan, kedekatan kita ke Allah. Itu nggak bisa kita capai karena kita punya batasan. Yang sekarang Allah sedang membatasi kita dengan masa kininya kita. Gak bisa kita ngeloncat walau 1 detik pun lebih cepat kepada masa depan kita. Dan gak bisa kita merubah sebanyak apapun hal-hal yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, kalau kita bicara soal overthinking dan batasan, sebetulnya overthinking dan batasan itu adalah privilege-nya kita sebagai manusia. Notabene, setiap kita memang statusnya adalah makhluk. Yang artinya diciptakan. Kalau diciptakan berarti ada penciptanya. Siapa pencipta kita? Khalik. Sifatnya makhluk apa? Memiliki batasan. Sedangkan sifatnya Khalik tidak memiliki batasan. Makanya ayatnya innallaha ala kulli syai'. Bahkan kita punya batasan untuk mencintai seseorang. Kita punya batasan untuk benci kepada seseorang. Kita punya batasan untuk memaafkan seseorang. Tapi Allah nggak punya batasan itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lantas ketika kita memikirkan soal gimmick dan cinta, kita sebetulnya sedang dikekang oleh berbagai macam batasan. Kita cuma bisa ngasih ini, kita cuma bisa memberikan itu, kita hanya bisa effort segini, kita bisa effort segitu. Terus apa yang membuat, terus apa yang bisa menjadi, terus bagaimana caranya kita memanfaatkan batasan yang Allah berikan? Simple. Gantungkan diri kita kepada Allah, zat yang tidak memiliki batasan. Kalau tadi bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu bisa atas segala hal apapun itu bentuknya.
Jangankan bikin dia suka sama kamu, ngebelah lautan Allah bisa. Jangankan bikin kamu berjodoh sama dia, mendinginkan api Allah bisa. Jangankan bikin keluarganya dia menerima kamu. Menyatukan empat burung yang udah kepecah jadi bagian-bagian kecil, terus disatukan, bisa. Jangankan bikin kamu diterima dan diizinkan. Ya Allah, ngubah tongkat jadi ular aja Nabi Musa bisa. Ngubah tongkatnya Nabi Musa jadi ular aja Allah bisa. Jadi bagaimana kita menyikapi 100% energi yang kita punya yang menyebabkan kita overthinking dan padahal alasan kita overthinking adalah karena kita punya batasan. Jawabannya cuma satu. Mari kita gantungkan setinggi-tingginya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya gini, ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai pikiran, pakai ide, pakai emosi, pakai segala hal yang kita miliki kecuali satu. Apa? Hati. Jangan sampai kita pernah sekali-kali mengikut sertakan hati kita dalam ikhtiar. Kaila nih udah berusaha banget dapetin apa yang dia mau, latihan, belajar, nyari nyari referensi, nanya-nanya, diskusi dan sebagainya. Ternyata ujungnya kecewa. Kalau Kaila nggak pengen kecewa, yang perlu dilakukan adalah menggantungkan hati kita kepada Allah, tapi berikhtiar semaksimal mungkin dengan segala macam yang kita punya. Kenapa? Karena hati kita nggak begitu kuat. Hati kita nggak sekuat tangan, nggak sekuat kaki, nggak sekuat tulang. Dia cuma kuat untuk menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam bergimik. Jangan ikutkan hati kita untuk bergimik dengan cinta yang memang Allah hadirkan. Tapi biarkanlah hati kita itu menggantungkan sekuat-kuatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, nih, ini rahasia dari catatan ayat yang tadi aku sampaikan. Yang tadi itu Al-Fat ayat 4. Sekarang aku pengen ngajak teman-teman justru membuka Al-Fat ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Insyaallah pada bisa baca semuanya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Teman-teman coba lihat yuk. Kita bahas dikit-dikit Quran Surat Al-Fat ayat 1 sampai 3. Allah bilang, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh akan datang kepadamu sebuah kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara. Akan Allah ampuni apa-apa yang pernah engkau perbuat sebelumnya dan apa-apa yang mungkin ke depannya akan kamu perbuat. Wa yutimma ni'matahu, dan akan Allah cukupkan untukmu segala macam bentuk nikmat untukmu. Wa yahdiyaka siratam mustaqima, dan akan Allah tunjukkan untukmu jalan-jalan yang lurus. Dan terakhir, wa yansurakallahu nasran aziza, dan akan Allah berikan victory, sebuah great victory. Nasoro itu bukan hanya pertolongan, tapi pertolongan yang membuat kita sampai pada kejayaan, victory. Makanya teman-teman yang laki-laki pasti tahu ada tim bola namanya Al Nassr. Al Nassr itu bukan pertolongan ya, sebuah pertolongan bukan, tapi victory. Nasran Azizan, great victory. Baru tadi dia di akhir, baru setelah ayat 3 ini yang keempat tadi. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kalau kita pengen
Dari cinta yang kita dapatkan itu membuat kita tenang, maka kita perlu cari ke Allah sehingga Allah turunkan ketenangan itu dalam hati kita dan kita bisa merasakan cinta dan tenang itu ada di atas hati kita, ada di dalam hati kita. Pertanyaannya, apa yang memang bisa membuat Allah itu menurunkan ketenangan kita? Dijelaskan dalam Quran surat Al-Fat ayat 1, 2, dan 3. Setiap kita pasti pengen punya sesuatu yang ingin kita dapatkan. Harapan-harapan, hubungan, kesiapan, kemapanan, kecintaan. Itu semua adalah kemenangan yang nyata dan kita inginkan. Fatahna laka fatham mubina. Allah bilang, sungguh kemenangan itu akan datang kepadamu sebagai sebuah kemenangan yang nyata. Artinya, ini adalah salah satu sifat bagi kita sebagai seorang beriman. Apa? Memiliki harapan. Jangan matikan harapan kita atas apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha bisa. Karena kita punya Allah yang innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus alasan apa lagi yang membuat kita berhenti untuk berharap? Alasan apa lagi yang membuat kita nggak percaya dengan mimpi kita, dengan angan-angan kita, dengan cita-cita kita? Ya Allahnya kita tuh innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang perlu kita lakukan setelahnya adalah memohon ampunannya Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang pernah kita lakukan dan apa-apa yang kelak akan kita lakukan. Karena bisa jadi teman-teman, selama ini yang membuat kita tidak sampai pada keinginan yang kita harap-harapkan bukan karena usaha kita yang kurang, tapi karena maksiat kita yang kebanyakan. Dan janji Allah itu nyata. Kelak akan Allah berikan. Nasoro wa yansurokallahu nasran azizah. Kalau menikah itu adalah tujuan atau salah satu bentuk kemenangan yang ingin kita dapatkan, tenang, kemenangan itu pasti nyata. Persyaratannya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang pernah kita lakukan sebelumnya dan apa-apa yang kita ingin dapatkan atau apa-apa yang mungkin keburukan itu kita lakukan ke depannya. Dan dari situlah akan Allah berikan victory untuk kita. Kok kita bahas cinta tapi bahasnya Quran surat Al-Fat yang cenderung bahas soal kemenangan, kemenangan, kemenangan. Ya, kalau ternyata bisa kita jadikan bahwa cinta itu adalah gambaran dari kemenangan kita, ya sah-sah aja kan. Kita jadikan cinta itu sebagai bentuk kemenangan atas hidup kita. Terakhir, teman-teman, ini adalah rumus cinta yang nggak boleh kita lupa. Dalam Islam, cinta itu hanya ada cinta segitiga. Jadi kalau kalian berusaha menjauhi cinta segitiga, dalam Islam cintanya hanya cinta segitiga. Tapi cinta segitiganya bentuknya seperti ini. Aku sama kamu di bawah. Allahnya di atas yang jadi tujuan. Kalau aku maksa deket sama kamu, kamu maksa deket sama aku. Lewat apapun itu bentuknya. Ketemuan, jalan, chatting, baper-baperan, tuker kado ini, itu segala macam. Oh dia suka ini, dia suka itu. Dia nggak suka ini, dia nggak suka itu. Terus kamu ngerasa kamu bisa nggak deketin dia, dan kamu dan dia bisa nggak deketin kamu. Nggak akan terbentuk itu cinta segitiga rumusnya ala Islam ini. Terus apa yang perlu kita lakukan? Aku harus fokus ngedeketin Allah. Tilawahnya, sholatnya, sunnah-sunnahnya. Kamu juga harus bisa dan berusaha untuk mendekatin Allah. Belajarnya, tahajudnya, duhanya, dan berbagai macam hal yang lainnya. Nanti kalau udah sampai di titik ujung sudutnya kita mencari Allah, pasti kita ketemu. Itu saja materi yang pengen aku sampaikan pada malam hari ini. Lantas gimmick-gimmick apa saja yang memang bisa kita berikan, mari kita berikan dengan semaksimal mungkin. Tapi pastikan sebelum gimmick itu kita lakukan, yang perlu mendasari kita adalah cinta kita ke Allah dan gimmick kita, gimmicknya untuk Allah. Dan yang kedua, perlu kita pastikan cinta yang kita berikan gimmick di dalamnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kalau cinta dan gimmick yang kita lakukan tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, itu bukan cinta namanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Idar. Bener-bener materinya itu relate banget ya
buat aku pribadi dan mungkin buat semuanya. Ada satu poin yang bener-bener nyantol banget nih buat aku tadi. Seperti yang kayak dari ngomong kayak suatu hal yang belum tercapai mungkin bukan karena usaha kita yang kurang, tapi emang maksiat kita yang masih banyak. Itu bener banget sih, Kak. Nah, teman-teman, biar makin cepat nih, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sini aku akan pilih dua pertanyaan yang relate dengan tema pada malam hari ini. Boleh teman-teman raise hand, nanti aku akan pilih satu raise hand dan satu lagi di kolom komentar. Ya, silakan yang mau tanya. Hmm. Teman-teman ada yang mau bertanya gak nih di raise hand? Bisa di unmute. Oh, ini ada Kak Alvira raise hand. Coba boleh Kak Alvira bisa unmute? Oke, baik. Boleh langsung nanya, Kak? Boleh, boleh langsung tanya aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak, ketika sudah melakukan gimmick-gimmick yang udah mendekatkan diri kepada Allah, terus mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya agak sedikit melenceng ya dari tema, cuman agak nyenggol dikit sih. Nah, setelah itu Allah nih kabulkan. Mungkin kalau menurut aku ini dikabulkan ya, tapi nggak tahu. Terus, tapi satu sisi hati tuh nggak yakin gitu untuk melanjutkan apa yang sudah didoakan gitu. Itu kita harus menyikapinya bagaimana ya? Terima kasih. Makasih banyak, Kak. Nah, Kak Haidar, ini pertanyaannya mau kita tampung dulu atau mau langsung jawab aja nih? Aku ikut kamu aja kayak gimana terserah kamu. Oh, oke, oke. Boleh langsung dijawab aja kali ya, Kak. Oke, jawabannya karena saya juga belum berpengalaman sampai kepada tahapan itu. Sebetulnya nggak bisa menjawab secara konkret baiknya seperti apa. Karena ya aku juga belum pernah nih sampai ada di tahapan itu ya. Tapi kalau kita bicara soal kemantapan hati, niat, dan lain-lain, aku percaya satu prinsip bahwa amal itu mengokohkan niat. Jadi nggak ada niat tuh yang kita mulai itu udah 100% tuh nggak ada. Tapi sembari kita amal, sembari kita jalanin, sembari kita lakuin, sepertinya itu yang akan mengokohkan niat. Tapi kalau kamu pengen supaya mendapatkan petunjuk kepada bukan. Tapi kalau kamu pengen betul-betul mendapatkan keyakinan yang itu rasanya buat kamu jadi oke aku melangkah, maka saran dari aku adalah perbanyak sholat istiqoroh. Karena dua sholat istiqoroh itu keren banget. Pembukaan awalnya aja nih, doanya gini, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi kudratik was'aluka min fadlikal adid. Ya Allah, aku minta tolong pilihkan sesuatu untukku atas ilmu-ilmumu dan aku minta kesanggupan atas apa-apa yang memang engkau sanggupi. Kayak ya ilmu Allah nggak ada batasnya, terus kesanggupan Allah juga nggak ada batasnya. Jadi kalau kita minta sesuatu atas dasar ilmunya Allah dan kesanggupannya Allah, ih ngeri. Tapi bersiap-siap untuk jawaban yang mungkin nggak pernah kita kira. Gitu aja, Alvira. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya aku ada nih pertanyaan dari kolom chat ya. Ada Kak Zia. Kak, saya ingin bertanya bagaimana memanfaatkan kesempatan jika dikenalkan laki-laki sama saudara. Tidak asal menolak dan tidak gampang menerima. Terima kasih. Oke. Di mana di kolom chat ya? Di mana? Kai, pertanyaannya? Ada di kolom chat, Kak. Namanya Kak Zia. Kasih. Mm-mm. Mana ya? Di pertanyaan yang kedua. Oh, bagaimana memanfaatkan kesempatan dikenalkan laki-laki sama saudara?
tidak selalu menolak atau dan tidak gampang menerima. Terima kasih ya. Bagaimana memanfaatkan kesempatan yang dikenalkan laki-laki sama saudara? eh ini karena bahasnya adalah case by case, sepertinya nanti akan banyak ini ya, banyak interpretasi. Artinya setiap case ini akan punya banyak sudut pandang nih. Dari sudut pandang berbagai macam orang, kalau ngelihat case ini nanti mungkin akan bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda gitu ya. Aku coba untuk tidak memberikan jawaban dari persepsi aku, tapi aku coba kasih prinsipnya aja ya, Kak Zia dan teman-teman semuanya. Prinsipnya, kalau menurut aku, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti atas skenario Allah. Mau itu datangnya dari saudara, mau itu datangnya dari ustadz, mau itu datangnya dari ketemuan di halte sambil nunggu busway, mau itu ketemuan dari satu gerbong kereta, itu pasti atas izin Allah ketemu. Kayak miliar-miliar juta-juta ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia kamu dapatnya aku, ya kan? Itu semua pasti udah, pegel. Udah apa namanya? Udah emang Allah gariskan gitu akan ketemu. Jadi bukan masalah dari dapat dari siapa, kenal dari mana, apa dari mana gitu ya, bukan. Tapi yang pengen aku garis bawahi adalah kalau kesempatan itu mendekatkan kamu ke Allah, lanjutkan. Tapi kalau kesempatan itu menjauhkan kamu dari Allah, selesaikan. Nggak usah. Begitu aja kayak singkatnya. Karena ini banyak banget nanti kalau misalkan pertanyaan kayak gini bakal ada banyak opini. Tapi kalau dari aku gitu aja. Dan uniknya ketika kita bicara soal muamalah itu nggak ada yang harus begini, harus begitu. Enggak. Justru ini rahmatnya yang Allah berikan kepada kita supaya ya dengan cara apapun yang penting prinsipnya jelas, tidak melanggar syariat, ya coba aja lakuin. Tapi tadi saran dari aku, kalau misalkan hal yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendekatkan kita ke Allah, lanjutkan. Tapi kalau emang enggak, selesaikan. Enggak usah dilanjutin. Begitu, Kak. Oh, keren banget, emang bener-bener. Oke, teman-teman, maaf banget nih yang udah bertanya tapi mungkin belum dijawab karena kebetulan juga waktunya udah semakin malam. Nah, kira-kira Kak Aidar bersedia gak nih kalau misalnya yang bertanya itu bisa DM lewat kakak, mungkin bisa dijawab langsung di DM. Ya, teman-teman nih mungkin yang belum bertanya bisa aja langsung DM ke Haidar, yaitu IG-nya adalah @haidaralfadil ya kayak. At Haidar Al Fadil. Ini Haidar DM Alfadil. maksudnya DM ke Instagram aku ya? Iya, DM. Oh, ya boleh boleh. Nanti Nah, kalau sempat aku jawab ya. Bilang aja, bilang dulu Sobat Jovisa gitu. tuh Atau nanti teman-teman. kalau emang aku open question, aku ini deh. Sebenarnya sekarang Instagram mulai diatur sama admin. Oh iya, biasanya Kak Haidar suka open question gitu ya kayak. Ini deh, aku buat gini ya. Ini aku buat di story for Sobat Jovisa nih. For Tuh Sobat teman-teman. Jovisa. Spesial banget buat Sobat Chef Visa itu. Ini buat Sobat Jovisa kita kumpulin di sini ya, biar nggak usah masuk ke DM nanti takutnya kelewat terus ya Allah nggak dijawab sama Bang Haider. Nah itu ribet. Atau takutnya kalau ke DM tuh terlalu panjang, jadi kesempatan kalian curhat, nah itu juga udahlah nggak usah curhat ke aku lah. Masih banyak yang lebih pantas untuk mendengarkan curhat kalian. Oke, ini aku drop di apa namanya di story. Chat. Oh, Nggak di sorry. story, Oke. teman-teman langsung aja nih, langsung bisa isi. For Sobat Devisa. Nah, teman-teman, tuh akunnya adalah @haidaralfadil_. Nah, teman-teman juga jangan lupa banget nih, materi hari ini tuh kan bener-bener daging banget ya. Nah, jangan lupa untuk share story di @jovisa.id. Boleh juga tag pemateri kita pada hari ini, yaitu adalah Kak Haidar Alfadil_. Nah, boleh juga nih teman-teman selipin akun aku, yaitu Khaila Nafisa, KAILA NAVISHA. Nah, Mhm. teman-teman, kalau misalnya teman-teman kali aja ada yang qadarullah nggak bisa join kan, kalau kalian masukin story bisa jadi manfaat juga buat teman-teman yang lain. Nah, aku juga pengen remind nih buat teman-teman semua, hari ini Jovisa lagi ada open recruitment Jovisa Leaders. Nah, teman-teman, kalau bagi yang mau join bersama kami bisa langsung cek di bio-nya akun jovisa.id. Oke? Oke, nah, karena udah berhubung udah malam banget nih, mungkin dari Kak Haidar sendiri ada closing statement nggak? Boleh. Silakan, Kak. Oke. eh Selayaknya teka-teki, cinta itu akan selalu punya clue.
untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang diberikan dalam proses kita bergandengan dengan cinta yang memang Allah berikan. Pertanyaannya justru bukan bagaimana kita menjawab apa yang cinta itu tanyakan, tapi effort apa yang mau kita lakukan untuk bisa membuat kita berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan cinta itu. Kalau selama ini kita dibingungkan dengan berbagai macam permasalahan cinta, ini dapat apa enggak, dia serius apa enggak, nanti gue sama siapa, ini kapan datangnya, bukan itu yang harus kita lakukan. Bukan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Masalah jawaban itu, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan adalah effort kita untuk memenuhi setiap clue-clue cinta itu. Dan ketika kita bicara soal cinta itu adalah teka-teki yang terindah di alam semesta, maka jawaban terbaik yang bisa kita, jawaban terbaik yang bisa kita dapatkan, kita bisa temukan itu di Quran. Mari kita cintai Allah Subhanahu wa taala sebelum kita cintai makhluknya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Terima kasih. Semoga bertemu dengan cinta yang Allah sudah cintai. Amin, amin. Terima kasih Kak Haidar. Oke, Sama-sama, alhamdulillah. Kai. Udah di penghujung acara, teman-teman. Eh, boleh banget kita langsung aja tutup kali ya. Nah, jangan lupa dulu kita membaca Alhamdulillah, lalu juga istighfar 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman, jangan dulu live, karena kita akan ada sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh PIC kita, yaitu adalah Bang Iam. Ayo Bang Iam, kita dokumentasi dulu. Teman-teman boleh banget nih kita on cam dulu ya. Mau difoto. Halo Bang Ilham, apakah udah siap? Oke, aku yang ngelit ya, teman-teman semua. Oke, mulai dulu dari slide 1. Oke, 1, 2, 3. Gimana? Lagi Bang Ilham? Oke, lagi teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah Bang Ilham? Oke, Alhamdulillah. Oke, udah. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah join hari ini. Sampai jumpa di Jovisa Talk minggu selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haidar, makasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kai. Hati, sehat Iya selalu semuanya. teman-teman. Semoga Allah mudahkan dalam setiap urusannya. Amin. 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 Assalamualaikum. Amin. Thank you, Kai. Thank you semuanya.